Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama aku Marisa Ilmatusada dengan NIM 24110111035 dengan nomor absen 26. Baik, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Bapak Eka Paramarta, SPD MPD. Ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, kita membuat redaksi soal terlebih dahulu, yaitu seorang peneliti melakukan pengujian terhadap metode belajar dengan jumlah responden 90. Adapun respondennya itu dibedakan berdasarkan gender. Dengan ketentuan, metode belajar dilambangkan dengan A1, A2, dan A3, sedangkan gender dibagi menjadi M sama dengan laki-laki dan F sama dengan perempuan. Karena kita diminta untuk membuat 90, maka kita harus membuat data mentahnya sebanyak 90 data mentah. Adapun 90 data mentah yang sudah kita copy paste dari Excel ke SPSS akan berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kita merubah data view-nya dan juga variabel view-nya, kita harus masuk ke SPSS dan merubah variabel view sesuai dengan keterangan yang diminta. Seperti metode, gender, score, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena kita diminta untuk mencari normalitas dan juga homogenitas untuk melakukan analisis dua faktor atau ANOVA dua faktor, maka yang perlu kita cari yang pertama adalah cari normalitas karena data harus berdistribusi normal dan juga homogen. Adapun caranya, yang pertama pilih analyze, kemudian statistik deskriptif, dan juga explore. Setelah itu akan dialihkan ke halaman seperti ini. Kemudian klik score, masukkan ke dependent list dan juga metode dan gender ke factor list. Akan berbentuk seperti ini. Setelah itu kita akan mengklik plot dan muncul tabel seperti ini. Maka pilih normality levels together, centang yang ini, kemudian continue dan oke. Setelah itu akan muncul hasil berupa tabel. Nah, karena kita diminta untuk membuat 6 set atau 6 data secara terpisah dengan masing-masing 15 data, maka yang perlu kita lakukan adalah ke file, kemudian new, kemudian klik sintak. Nah, untuk di sintak akan muncul tabel seperti ini. Untuk mengisi tabel ini, kita harus mengcopy paste ini. Ini kita harus copy paste terlebih dahulu, kemudian masukkan ke tabel kosong ini. Kemudian klik run. Setelah run akan muncul tulisan all dan klik all. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini, gender metode. Nah, setelah itu akan muncullah hasil dari deskriptif nilai normalitas dan juga nilai homogenitas. Apabila sudah berdistribusi normal yang keduanya, maka kita bisa melakukan ke two-way ANOVA. Nah, adapun caranya yaitu sama dengan memasukkan terlebih dahulu data mentah, 90 data mentah yang tersedia. Kemudian ubah variabel view, dan juga untuk mencari two-way ANOVA yang perlu kita klik adalah Analyze, kemudian General Linear Model, kemudian pilih Univariate. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini dan kita masukkan skor ke dependent variable, kemudian skor dan gender masukkan ke fixed factor list ke sini. Kemudian klik plot, akan muncul tabel seperti ini. Setelah kita mengklik plot, akan muncul tabel seperti ini. Nah, setelah muncul tabel, maka gender kita pindahkan ke horizontal axis dan metode ke separate lines. Setelah itu kita klik ADD dan continue. Sebelum itu akan muncul di kolom plot tulisan gender metode. Nah, kemudian klik continue dan masuk ke klik post hoc test. Kemudian muncul jendela seperti ini dan klik metode ke post hoc test. Kemudian centang to key dan klik continue. Setelah itu akan muncul
jendela seperti ini. Klik option dan muncul jendela seperti ini, kemudian pilih descriptive text atau descriptive statistik, mohon maaf, kemudian homogeneity test itu centang, kemudian continue dan oke. Jika sudah, akan muncul data yang homogenitas, akan muncul two-way ANOVA. Nah, setelah itu apabila sudah muncul semua, kita perlu melakukan apabila data tidak homogen, data yang homogenitas dan normality ada yang melanggar, maka kita bisa menggunakan alternatif seperti uji non parametrik dua faktor seperti ART ANOVA. Ada pun langkah-langkahnya yaitu kita harus mengklik transform terlebih dahulu, kemudian klik rank access, rank case. Nah, setelah klik rank case, akan muncul tabel seperti ini. Kita masukkan skor ke variabel. Kemudian setelah masukkan rank ke variabel, kita klik OK. Dan kita ke cara yang kedua, yaitu klik menu Analyze, kemudian General, dan pilih Univariate. Kemudian pilih Dependent Variable, masukkan peringkat baru atau R-score, kemudian Fixed Factor, masukkan ke metode dan gender, masukkan ke Fixed Factor. Seperti ini. Nah, setelah kedua cara yang diinstruksikan dilakukan, maka akan muncul diagram garis hasil dari rank 2 ANOVA di SPSS. Adapun hasilnya itu akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini akan muncul sesuai dengan data yang kalian masukkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang pelaksanaan atau tata cara dalam melakukan penyelesaian UTS yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.